Enggak semua orang kecil punya omongan besar. Enggak peduli. Orang peduli. Omongan enggak ada urusannya sama fakta. Omongan enggak ada urusannya sama kenyataan. Apakah orang yang bicara tidak sesuai dengan kenyataan, orang yang hanya bicara tapi tidak bisa melakukan, itu patut disebut seorang ustadz? Enggak semua orang kecil punya omongan besar. Enggak peduli. Orang peduli. Omongan enggak ada urusannya sama fakta. Omongan enggak ada urusannya sama kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, beredar video atau penggalan video di mana Yusuf Mansur berceramah dan dia mengeluarkan pernyataan yang sebenarnya tidak perlu mengagetkan, karena kesehariannya begitulah Yusuf Mansur. Dia mengeluarkan statement bahwa omongan tidak ada urusannya sama fakta. Omongan tidak ada urusannya sama kenyataan. Sebenarnya pernyataan ini tidak disadari oleh Yusuf Mansur bahwa ini telah mengkonfirmasi bahwa memang selama ini apa yang diomongkan oleh Yusuf Mansur itu banyak bohongnya. Tidak satunya kata dengan perbuatan. Mau bukti? Mari kita ambil beberapa bukti. Yang pertama adalah ketika dia mengatakan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar. Rasulullah menegur dia. Rasulullah ada di mobil dia, Rasulullah ada di kamar dia, dan seterusnya. Ketika banyak diprotes orang, maka dia membuat klarifikasi. Katanya dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Ini jelas-jelas kebohongan yang luar biasa, kebohongan atas nama Rasulullah, dan videonya masih bisa diakses sampai hari ini. Yang kedua, dia pernah mengumpulkan jamaah Paitren atau komunitas Paitren di Bank Muamalat Jakarta. Itu di tahun 2018.
waktu itu gencar-gencarnya dia akan membeli saham Bank Muamalat. Apa yang terjadi? Ratusan orang yang datang ke Bank Muamalat itu hanya membuka rekening, setelah itu bubar. Tidak ada proses pembelian saham Bank Muamalat. Begitu pula dengan BRI Syariah yang waktu itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia gembar-gembor mau beli klub bola. Setelah gagal membeli klub bola di tanah air, di mana klub bola itu tingkatannya kabupaten, kota, beberapa kali gagal, dia langsung lompat beli klub bola di luar negeri. Bahkan beberapa klub bola yang menjadi idola masyarakat Indonesia jadi incerannya. Tetapi itu pun hanya ngebluff. Di dalam negeri gagal, di luar negeri apalagi. Yang keempat, dan ini yang baru-baru terjadi, baru sebulan yang lalu, di mana dia mengatakan bahwa dirinya menjadi komisaris di Grab. Lalu dalam tempo sehari pernyataan itu dibantah oleh manajemen Grab, dan akhirnya dia membuat pernyataan lagi bahwa dia bukan komisaris tetapi menjadi semacam advisor. Apapun judulnya, dia telah membohongi publik. Jadi dia hanya ngebluff saja, tidak ada kenyataannya. Dan sebagai advisor pun itu patut dipertanyakan, karena pihak Grab pun tidak mengomentari masalah ini. Jadi sebenarnya perilaku Yusuf Mansur sehari-harinya memang begitu. Dia hanya ngomong saja, ngomong A, kenyataannya B, ngomong B, kenyataannya C, dan begitulah seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah orang yang bicara tidak sesuai dengan kenyataan, orang yang hanya bicara tapi tidak bisa melakukannya, itu patut disebut seorang ustadz? Karena Allah sendiri itu sangat murka kepada orang-orang yang hanya bisa bicara tetapi tidak bisa melakukannya. Apa yang dibicarakan itu? Kabura makhtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi pemirsa, kita dari hari ke hari akhirnya semakin tahu siapa sebenarnya Yusuf Mansur itu. Mudah-mudahan video pendek ini bisa memberikan gambaran untuk melihat sosok yang satu ini, sosok kontroversial dan selalu menikmati kekontroversialannya dan kekonyolan yang dilakukannya.
Demikianlah sahabat, jika video ini bermanfaat silakan di-share demi mengedukasi masyarakat secara luas. Dan jika ada komentar silakan diberi komentar di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.